Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 10-12. Kami mendapatkan sebuah tugas, yaitu kita akan menjelaskan apa sih itu energi biogas dan juga energi angin. Nah, sebelumnya perkenalkan dahulu nih. Nama saya Syawal Bima Rizky. Nama saya Muhammad Rafi Putra Nur Rahman. Saya Aziz Felicita Bunga. Saya Naisla Zahra. Saya Nikita Harmania Himase. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Selamat menyaksikan. Chris, kita tuh di sini mau ngapain sih sebenarnya? Iya nih, kita tuh udah perjalanan jauh banget, panas lagi. Kita mau kemana sih? Kita tuh lagi di Taman Mini tahu. Terus tujuan kita kesini tuh ngapain, Niki? Kita di sini mau membuat video pembelajaran tentang energi biogas dan energi angin. Terus emang di sini ada museumnya ya? Ada. Tuh. Oh itu. Aduh, di mana ya rekan saya? Tadi ada dia sama saya. Sekarang kemana ya? Halo teman-teman, kembali lagi sama Syawal. Nah, kalian penasaran nggak sih energi biogas itu terbentuk dari apa ya? Kalau kalian penasaran, kakak Syawal akan menjelaskan. Nah, energi biogas terbentuk dari limbah pembuangan air, tumpukan sampah organik, dasar danau atau dasar rawa, juga mamalia seperti manusia. Dalam sistem pencernaan manusia dapat menghasilkan energi biogas karena untuk mencerna selulosa terdapat sebuah bakteri untuk membantu mencerna selulosa tersebut. Biogas, bahan bakar yang tidak menghasilkan asap, merupakan suatu pengganti yang unggul untuk menggantikan bahan bakar minyak atau gas alam. Gas ini dihasilkan oleh aktivitas yang mendegradasi bahan organik dengan suatu proses yang disebut proses pencernaan anaerobik atau tanpa oksigen, yang merupakan gas campuran metana atau bisa juga disebut dengan CH4, karbodioksida yang bisa juga disebut dengan CO2, dan sejumlah kecil nitrogen, amonia, sulfur dioksida, hidrogen sulfida, dan hidrogen. Aduh, gimana ya? Oh, halo teman-teman, saya akan kembali menjelaskan penjelasan saya tadi. Oke, energi biogas ini merupakan sumber renewable energy yang mampu menyumbangkan andil dalam memenuhi kebutuhan sumber bahan bakar. Nah, umumnya energi biogas ini berasal dari limbah atau kotoran ternak yang produksinya tergantung ketersediaan rumput. Dan rumput selalu tersedia dimanapun berada, karena rumput akan selalu tumbuh kembali setiap saat. Nah, sebagai pembanding, gas alam merupakan salah satu energi yang bukan renewable energy, karena proses pembentukannya itu dari bahan bakar fosil yang membutuhkan jutaan tahun lamanya. Kalian tahu gak sih bahwa komposisi dalam biogas itu berasal dari kotoran hewan dan sisa-sisa pertanian loh. Adapun komposisi gas itu diantaranya ada metana, gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, hidrogen sulfida, propana, oksigen, dan nitrogen. Nah, adapun contoh pengaplikasian energi biogas dalam kebutuhan rumah tangga loh. Yang pertama, ada kompor biogas, lampu biogas, lalu ada rice cooker biogas, lalu ada mesin generator listrik, serta yang terakhir adalah oven biogas. Kalian tahu gak sih latar belakang dari energi biogas ini disebabkan oleh beberapa faktor loh. Di antaranya faktor yang pertama yaitu perlunya menurunkan emisi CO atau yang disebut dengan karbon monoksida sesuai dengan persetujuan protokol Kyoto. Yang kedua ada ketersediaan bahan bakar minyak dunia telah mencapai titik puncaknya, sementara kebutuhan energi di beberapa negara yaitu seperti di Cina dan India berkembang sangat pesat. Dan yang terakhir ada dimulainya konflik politik dan militer yang dipacu oleh adanya perebutan
bahan bakar minyak. Nah, manfaat kelebihan biogas itu ada lumayan banyak nih teman-teman. Salah satunya ada alat dan bahan yang mudah diperoleh, kapasitas yang lebih besar, produksi gas banyak, daya tahan yang kurang lebih 20 tahun, mengurangi efek rumah kaca, mengurangi bau tidak sedap, mencegah penyebaran penyakit, dan yang terakhir menghasilkan panas dan daya. Nah, apa aja sih kekurangan dari energi biogas ini? Yang pertama, memerlukan tim ahli. Yang kedua, biaya instalasi yang tinggi. Yang ketiga, ketergantungan pada ketersediaan bahan baku. Yang keempat, efisiensi yang rendah. Yang kelima, memerlukan perawatan yang rutin. Dan yang keenam atau yang terakhir, risiko kesehatan bagi tenaga kerja. Kalian di mana sih? Dari tadi saya cari, nggak ketemu-temu. Oh, kalian di sana? Tapi, Niki, Zara, kalian lagi ngapain sih di sini? Ya deh Syawal, kita lagi ngeliat proses pembentukan energi angin loh. Oh, energi angin. Apa kalian tahu apa sih itu energi angin? Nah, energi ini dihasilkan dari pergerakan udara di atmosfer akibat perbedaan tekanan udara yang dihasilkan oleh matahari menyebabkan panasnya permukaan bumi. Berarti energi angin itu termasuk energi yang terbarukan ya? Nah, betul sekali Niki. Karena energi angin ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara, energi angin dianggap sebagai energi yang ramah lingkungan dan berpotensi besar dalam mendukung transmisi energi bersih di berbagai negara. Namun, pemanfaatannya tetap bergantung pada kondisi geografis dan kecepatan angin yang cukup untuk menggerakkan turbin secara optimal. Nah, tadi kan saya udah ngejelasin nih Niki. Nah, sekarang manfaatnya itu apa sih manfaat dari energi angin ini? Nah, untuk energi angin tersendiri itu memiliki banyak manfaat di Syawal. Salah satunya yaitu sumber energi yang terbarukan. Tidak akan habis karena berasal dari alam. Yang kedua, ada tidak mencemarkan lingkungan, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau limbah berbahaya. Yang ketiga, ada mengurangi tergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi konsumsi batu bara, minyak, dan gas alam. Dan yang keempat, ada biaya operasional yang rendah. Setelah infrastruktur terbangun, biaya pemeliharaan relatif rendah. Dan yang terakhir, dapat digunakan di daerah terpencil. Bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik di daerah yang sulit dijangkau, jaringan listrik konvensional. Oh, begitu ya Niki. Sekarang saya jadi lebih paham. Nah, Zara, tadi kan saya sudah menjelaskan nih pengertiannya. Niki sudah menjelaskan juga nih manfaatnya. Nah, Zara, sekarang bagaimana sih contoh penerapannya energi angin ini? Nah Syawal, untuk contoh pemanfaatan energi angin itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau yang biasa disebut dengan PLTB. PLTB ini menggunakan turbin angin untuk menghasilkan energi listrik loh, seperti di Sidrap dan Jene Ponto, Indonesia. Yang kedua ada kincir angin tradisional. Kincir angin tradisional ini biasa ditemukan di Belanda untuk menggiling gandum atau memompa air. Dan yang terakhir, pembangkit listrik skala kecil digunakan di rumah atau industri kecil untuk menghasilkan sumber alternatif. Nah, hey Zizi, dia nggak? Wah Zizi, kamu habis dari mana aja sih? Kok dari tadi nggak kelihatan? Oh iya, jangan, maaf. Tadi tuh aku habis dari sana. Aku lihat matahari sampai nanti pasang surut. Terus materi di sini tuh pembahasannya udah sampai mana sih? Nah, pembahasan kita tuh udah banyak banget sih. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada pemanfaatan, dan yang ketiga ada contoh penerapan dalam energi angin. Nah, lalu kelebihan energi angin itu apa sih, Zi? Oh
iya, adapun kelebihan dari energi angin ini memiliki 3 kelebihan loh. Kelebihan yang pertama yaitu ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini disebutkan dengan tidak menghasilkan polusi udara atau limbah beracun. Yang kedua ada sumber energi yang tidak terbatas. Selama angin berhembus, energi ini dapat terus dimanfaatkan. Dan yang terakhir ada hemat biaya dalam jangka panjang. Setelah investasi awal, biaya pemeliharaan relatif lebih rendah. Nah, jadi kan udah ngejelasin kelebihannya. Nah, kalau sekarang apa aja sih kekurangan dari energi angin? Yang pertama, tergantung pada kondisi cuaca. Energi yang dihasilkan relatif tidak stabil, tergantung pada kecepatan angin. Yang kedua, membutuhkan lahan yang luas. Turbin angin biasanya dipasang di daerah yang luas untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Yang ketiga, mengganggu satwa liar. Burung dan kelelawar terancam terkena baling-baling turbin. Yang keempat, kebisingan. Turbin angin bisa menyebabkan suara yang mengganggu jika ditempatkan di dekat daerah pemukiman. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan ini kita jadi lebih memahami apa sih itu energi angin, juga apa sih itu energi biogas. Sekian dari kami, terima kasih. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.